warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Asoy? Waduh, ketemu lagi dengan saya Sinta Priwit di Dapur Corona. Dapur yang pastinya murah, enak, tapi ngirit deh semuanya. Oke, seneng banget ya karena ini Dapur Corona semoga menjadi solusi untuk kita semua yang kadang-kadang pengen makan sesuatu tapi mahal harganya, apalagi di tengah COVID saat ini ya. Dan biasanya ada juga nih yang dapat sembako dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sembakonya bisa dipergunakan untuk menjadi satu makanan yang enak banget supaya saya makin semangat bikin kontennya. Jangan lupa langsung di like channelnya, lalu di subscribe, di share, dan kasih komen. Siapa tahu nanti ada giveaway-nya. Yang pasti saya akan kasih giveaway kalau subscriber saya udah 5.000. Oke? Nah, untuk resep kita yang pertama kali ini saya akan memberikan sesuatu resep yang spesial, namanya empek rebon anti gagal. Banyak banget orang yang pada pengen makan pempek tapi bingung karena harganya mahal dan lain sebagainya. Ini dia solusinya, empek rebon. Apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat empek rebon yang anti gagal, dan ini bisa jadi solusi juga untuk Sobat Asoy di rumah ya, untuk bisa jualan jangan-jangan ya. Gampang nih ya, biasanya kan kita pakai ikan tenggiri, tapi karena sekarang lagi COVID, cari yang murah-murah aja, pakai rebon. Ini rasanya juga nggak jauh beda ya. Ini udang rebon, jadi ini udang rebonnya kurang lebih 75 gram, dan itu udah dicuci, ini udah dicuci sama saya ya, 75 gram udang rebon. Terus kalau nggak ada rebon, uangnya nggak cukup, ya udah nggak apa-apa, ganti aja terigu ya. Nah, ini terigunya 125 gram. Jadi kalau udang rebon tambah terigu 200 gram ya. Ini jadi terigu 125 gram, rebon 75 gram. Terus yang paling utama juga di sini ada sagu ya. Itu dia sagu. Sagunya kurang lebih 400 gram, tapi nggak usah diaduk secara langsung. Terus apalagi yang kita butuhkan? Nah, ini nih, ada telur ya. Telur kita pakai putihnya aja, putih telurnya aja. Nanti kuningnya itu buat isian empek-empek kapal selam ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang lainnya, ada cabai, asam, kemudian juga ada gula, itu untuk bikin kuahnya. Tapi ntar ya, untuk bumbunya, untuk bumbu kita bikin pempeknya cuma bawang putih sama garam. Nah, kalau Sobat Asoy pengen suka dengan penyedap rasa, silakan pakai aja. Tapi kalau saya biasanya cuma pakai garam aja. Gimana cara bikinnya? Ikutin ya. Ya, sekarang gimana cara buatnya Sobat Asoy? Cara buatnya gampang ya. Siapin air tadi belum disebut ya. Air ini kurang lebih 1,5 gelas ya. Jadi kalau saya bawang putihnya ya, supaya nggak bikin-bikin lagi, bawang putihnya kurang lebih 9 siung. 9-nya kurang lebih segitulah. Oke. Terus masukin apa lagi? Ini, masukin rebonnya. Oke. Semua sudah selesai. Kalau udah, langsung kita blender dengan halus ya. Nah, selesai deh. Terus kita apain? Kita masukin ke penggorengan. Cari aja penggorengan ya. Nah, oke. Masukin di penggorengan. Lalu kita nyalain apinya sampai dia mendidih. Nih, kita aduk-aduk aja dulu ya. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kalau sudah mulai mendidih, sebentar, kita tunggu sebentar. Nah, dia agak berbusa gitu tuh, naik ya. Terus kita matiin aja. Oh, kita masukin si terigunya. Nah, kalau udah kayak gini, udah tercampur rata seperti ini, nah teksturnya kayak gini ya. Kita tunggu sampai dingin, oke? Sambil kita tunggu dingin, kita siapin air untuk nanti masukin si adonan pempeknya, oke? Ya, kita pindahin dulu. Tada!
Sekarang selanjutnya kita mau ngapain? Selanjutnya tadi kita udah beberes ya, jadi udah rapi mejanya. Sekarang kita bakal campurin adonan yang rebon tadi yang udah pakai terigu dan air. Jangan lupa kasih garam ya. Lalu dengan si sagu yang 400 gram. Tapi sagunya nggak usah semua. Sagunya nih kita sisihkan untuk apa namanya? Kurang lebih segini deh. Ya. Nggak apa-apa lah ya, agak berantakan dikit. Kurang lebih ini buat nyampurin nanti ya, untuk terakhir ya. Ini kita masukin ke sini. Ini udah lumayan dingin. Sambil nunggu dingin kita siapin nasi air yang untuk masukin adonan empempenya seperti ini ya. Ya biar bersih. Nah, tuh, jadi bisa diambil semua. Terus kita campurin aja. Ini halus ya, jangan kayak orang lagi mau ngamuk gitu. Ini halus, cara nyampurnya halus aja. Oke. Lembut ya, penuh dengan kelembutan. Lalu masukin si putih telurnya. Serut. Ini juga sagunya agak kebanyakan dikit, tapi nggak apa-apa, supaya jadi agak kalisnya enak gitu. Oh iya, kalau airnya mau ditambahin agak banyak kan juga boleh loh. Silahkan aja. Ini jadinya adonannya, sebentar ya. Nah, kurang lebih jadi kayak gini tuh, ya kan? Seru ya. Nah, kalau udah kayak gini, nih, kita tunggu sampai itu benar-benar mendidih, airnya benar-benar panas ya. Nah, ini saya pindahin dulu nih. Mejanya juga udah dibersihin. Ini ngaduknya juga udah hampir kalis, tapi yang lembut ya, jangan kayak bikin roti. Beda, ini empek-empek. Nah, gitu ya. Bedanya sama bikin empek-empek biasa, kalau empek-empek biasa itu pakainya air es, kalau ini pakainya air hangat. Oke? Terus gimana cara supaya kita bikin adonannya? Nah, ini tadi gunanya sagu atau tepung tapiokanya. Jadi dia di sini nih tuh ya. Jadi ambil aja dia mau bikinnya semana, misalnya 1 sendok gitu ya. Ini kita bikin yang apa dulu ya? Yang lenjer ya, yang lenjer. Nah, ini langsung aja di sini digulung tuh. Ya. Jadi nah, udah deh. Kenapa dia mesti ada talenan supaya masukinnya gini nih caranya tuh. Gampang. Nah, gitu ya. Kita bikin satu lagi ya. Bikin deh. Oke. Nah, ini tadi ada kuning telur. Ini buat isi kalau kita mau bikin apa coba? Empek-empek kapal selam. Emang kalau bikin gini agak berantakan, tapi no worries. Nggak masalah ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, nah ini kita bolongin nih ya. Lihat ya cara nih, tuh ya, tuh, jadi deh bolongannya. Seperti ini bolongannya tuh, lihat ya, tuh bolongannya. Terus kita kasih si kuning telurnya, berapa banyaknya suka-suka. Nah, kalau kurang sebenarnya bisa tambahin juga pakai putih telur ya. Nah, tuh jadi kayak gini. Bagus kan? Masukin deh, bikin lagi ya. Nggak sabar. Oke. Terus deh bikin kayak gitu. Nah, kalau udah mulai ngambang ke atas, tungguin kurang lebih 15 menit supaya telurnya matang yang di dalam ya.
Jadi kayak begini tuh, tungguin kurang lebih 15 menit ya. Nah, kalau udah 15 menit, udah deh kita bisa ambil. Oke, yeay. Ini dia. Nah, nih, empek-empek rebon anti gagal. Iya, tadi udah jadi yang pempeknya ya. Sekarang ini juga menjadi kunci yang penting nih, bikin kuahnya. Nah, kuahnya tuh sebenarnya gini. Kalau mau bikin kuah yang bener-bener kayak empek-empek Palembang yang sampai hitam banget kayak gitu, emang modalnya jadi agak banyak ya buat gula-gulanya ini, apalagi harus pakai gula aren. Jadi sekarang seadanya aja deh yang di rumah, pokoknya mau pakai gula merah dicampurin gula putih sedikit juga nggak apa-apa ya, mau gula arennya aja juga boleh atau gula merah biasa juga boleh ya. Pokoknya yang penting rasanya, kuncinya sih di gula sama garamnya pas. Nah itu deh tuh udah ya. Oke, apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhin? Tadi udah tahu ya, ada gula merah ini yang udah disisir biar cepet larut, terus bawang putih, terus cabai rawit. Cabai rawitnya sesuai selera, mau pedes banget enggak ya bebas aja. Terus ini juga kalau punya modal kasih ebi ya sedikit, terus ada asam jawa. Udah itu aja. Jadi namanya cuko, bukan berarti dia pakai cuka ya, dia cuko ya. Terus jangan lupa garam. Airnya, nah ini sebenarnya paling enak harusnya kita ulek. Cuma saya tuh males ngulek ya, jadi gimana kalau kita blender lagi aja. Cabenya oke, nggak usah terlalu banyak. Bawang putihnya boleh lumayan banyak supaya lebih berasa. Tapi pokoknya ingat ya, karena ini dapur corona, sesuai dengan kantong aja, seadanya yang ada di rumah ya, oke. Terus kita kasih air kurang lebih, nah itu tadi, tergantung dari seberapa mau kentalnya gitu. Karena ini pempeknya juga murahan, kuahnya juga nggak usah terlalu yang kental-kental lah. Ya, oke segitulah boleh lah. Kurang lebih hampir seliter sebenarnya. Dah. Gitu ya. Terus kita masak dia. Nah, tuh jadi deh penuh. Oke. Siapin, kita nyalain kompornya. Ini kalau outdoor gini nih ada laler, tapi tenang aja, kita menjaga kebersihan ya. Kita masukin nih si gulanya. Yang tadi kurang lebih seperempat boleh lah. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih. Jadi teknisnya mau gimana aja sebenarnya sama aja sih. Ini sama asamnya, seberapa asam terserah, ini kurang lebih 2 sendok. Terus sama si garamnya belakangan aja ya. Garam tuh sebenarnya belakangan aja, paling belakang. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih. Dan sampai jadi, oke? Nah, udah mendidih, nih aromanya juga udah luar biasa ya. Ini aduh panas, diangkat dulu. Nah, kita matiin. Terus karena ini masih campuran-campuran, jadi masih ada rempah-rempahnya, cabai, bawang putih segala macam. Jadi kita harus saring nih. Mangkoknya mana nih mangkok ya? Ini ada asisten saya Mustafa namanya. Tangannya aja kece dia. Lap. Oke, panas, Bo. Nah, ini Sobat Aso ya. Jadi, ada yang lupa nih. Saya tadi udah kasih tahu ya, saya senangnya tuh ngasih garam tuh di terakhir emang. Ya, jadi dia diaduk aja. Terus jangan lupa dirasain. Nah, ini ebi udah disangrai, jadi udah mateng. Nah, ebinya boleh kasih sesuai selera. Kalau saya seneng agak banyak. Kalau nggak ada ebi gimana, kan ebi mahal, nggak usah pakai lah ya. Pokoknya gampang aja. Ini udah enak banget kok, nggak usah pakai apa-apa juga ya. Nah, ini udah jadi. Terus angkat deh. Kurang lebih kayak gini. Nah, gitu ya. Tuh. Oke deh. Ini dia. Sedap banget ya. Tada!
ini dia sudah jadi hasilnya, cakep banget ya. Ini adalah empek-empek rebon anti gagal dan bikin hidup Anda jadi kaya. Kalau jualannya banyak ya dan laku pastinya. Oke, semoga Dapur Corona menjadi solusi untuk kita semua, di mana kita bisa masak makanan yang enak dan pastinya irit. Wah, kita juga menerima loh untuk endorse, sponsor, dan yang lain sebagainya, karena ini semoga menjadi bermanfaat untuk Anda semua. Oke, Sinta Priwit dari Dapur Corona mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.